Rantil Mianti alias Ndut, berusia 22 tahun warga desa Muara II, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, tega membunuh anaknya sendiri bernama Ratu Kusnaini yang baru berusia 10 hari di dusun 6 desa dalam Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim pada Sabtu 25 November sekira pukul 5 sore. Dari informasi yang berhasil dihimpun, pelaku yang merupakan ibu korban datang untuk melihat anaknya yang diadopsi oleh Edi Kusnadi berusia 49 tahun, warga desa dalam Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, sekira pukul 10 pagi. Randil Mianti berusaha menusuk korban dengan sebilah pisau yang telah disiapkan pelaku dari rumah. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ardani Zuhri, reporter Sriwijaya Pos. Silakan laporannya rekan Ardani Zuhri. Baik rekan Justina dan Tribun dimanapun berada, memang benar eh, kejadian itu bermula saat ibu korban Ranti mendatangi rumah anaknya yang merupakan rumah adopsi ayah angkatnya eh, dengan tujuan untuk melihat anaknya. Kebetulan pada saat itu di rumah ada Yeti bersama ibunya menunggui korban yaitu Ratu. Sebagai orang yang telah dikenal, apalagi ibu yang datang, jadi mereka tidak curiga dan membiarkan pelaku ini berada di dekat bayi tersebut. Namun setelah dari pagi hingga sore hari, pelaku ternyata tiba-tiba membawa pisau dan akan menusuk anaknya. Melihat hal tersebut, kebenaran ada Monica di dekat bayi tersebut sempat menghalangi pelaku. Namun karena kalah tenaga, karena tubuh ibu sang bayi lebih besar, sempat terjadi sedikit perkelahian. Monica tadi terpental, melihat dirinya tidak bisa menghalangi maksud pelaku. Monica tadi langsung keluar rumah meminta bantuan kepada tetangga. Sekitar berapa menit kemudian dia bersama tetangga masuk ke dalam lagi. Ternyata bayi tersebut telah meninggal dunia dengan luka sayat di leher. Menurut pengakuan pelaku, Ranti alias Ndut, bahwa yang melakukan tersebut karena sebelumnya memang dirinya telah memberikan hak adopsi kepada ayah angkatnya. Hal itu karena ia lakukan terpaksa sebab ia tidak ada biaya untuk membiayai persalinan. Anak tersebut adalah merupakan anak kedua dari suaminya, sedangkan sebelumnya pelaku juga mempunyai anak pertama tetapi di luar nikah, sehingga hak pengasuhannya diserahkan kepada ayah biologis tersebut. Sedangkan anak kedua ini dia menikah di bawah tangan, tapi secara sah, dan ia ingin mengasuhnya sendiri. Pada saat itu kebetulan tidak ada uang, ia pun mengutarakan maksud tersebut pada temannya, teman akrabnya bahwa untuk mengadopsi anaknya, tapi dengan syarat memberikan biaya persalinan. Awalnya temannya tersebut keberatan, tetapi karena dia takut daripada sia-sia anak tersebut, akhirnya mereka menyanggupi bersama keluarga, akhirnya membiayai persalinan pelaku. Dan setelah selesai persalinan, eh, korban atau anak tersebut dipelihara oleh orang tua asuh adopsinya. Namun setelah berjalan waktu sekitar 10 hari kemudian, pelaku datang bermaksud ingin mengambil kembali anaknya. Eh, karena sebelumnya dia telah mengutara kepada ayahnya bahwa anak tersebut ia serahkan adopsi, tetapi dari ayah pelaku bahwa sanggup mengembalikan uang tersebut. Tetapi hal tersebut belum diutarakan kepada ayah adopsinya. Dan ia berpikir nekat daripada dirinya tidak dapat, lebih baik sama-sama tidak dapat. Akhirnya ia nekat melakukan pembunuhan tersebut. Dan ia sengaja membunuh tersebut memilih hari Jumat, katanya hari baik. Dan sebelum dia nyembelih, maka sempat menyebutkan takbir. Itu, satu kali. Dan selain itu juga dia sempat membawa pakaian selama di penjara. Nah, sedangkan menurut pelaku bahwa yang melakukan tersebut karena kosong lagi kosong.
Dia mengaku tidak tahu, seperti orang linglung. Menurut Kapolres Muara Enim, pelaku saat ini setelah dilakukan pemeriksaan psikiater, sedang lagi menunggu hasilnya. Apakah pelaku ini terganggu atau tidak. Namun, atas perbuatan pelaku akan dikenakan dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu, Saudara Sisina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ardani Zuhri dari Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan sejumlah tayangan wawancara yang berhasil dihimpun oleh reporter kami di lapangan. Kami dalam hasil pemeriksaan dia menyampaikan bahwa sudah ada niat namun belum berani, dan kondisi daripada tersangka pada saat itu masih berpikiran ataupun memikirkan terus-menerus sehingga panas dingin dan berkeringat. Dan pada saat pukul 16.40 mungkin sudah kehilangan akal lalu melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Apa dia menunggu? Mungkin saya tidak mengulas kembali lagi karena data-datanya sudah banyak informasi rekan-rekan. Sama seperti itu, bahwasanya memang saudara Ranti ini, saya tegaskan kembali ya, saudara Ranti alias Ndut, panggilannya alias Ndut, memang melahirkan bayi pada saat tanggal 16 November 2022. Sebelum melahirkan itu memang ada perbincangan dengan saudara Yeni, saudara anak kedua. Nah, sebelum terjadi itu tuh memang lado ini dari Ranti ya untuk nitip ke si Ratu tuh ke ini ya, Edi Kak Edi. Iya. Kenapa sama anak ada itu nak titip ke tuh? Kan waktu itu cuma untuk jaga jarak kalau lelaki ada tanggung jawab pengangkat. Mana lakinya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.